Simbol swastika ini adalah simbol kedamaian yang akan digunakan oleh pria ini untuk membuat game online-nya, bro. Pria ini yang merupakan konsultan pembuat game online-nya ini menjelaskan maksud dan tujuannya. Dia ingin nanti tokoh heroik dalam game online itu mempunyai sifat kedamaian dan menegakkan keadilan, bro. Karena penjelasan itulah semua timnya ini jadi setuju. Lalu pria pembuat game online ini juga ungkapkan bahwa pria ini nantinya akan menjadi tokoh heroik dalam permainan itu. Dan pria ini katakan, kenapa harus saya? Sebab saya tiba-tiba mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Anda sangat pas memerankan tokoh heroik itu, ujarnya, bro. Akhirnya pria ini setuju setelah mendengar presentasi lengkap dari pembuat game online ini, bro. Mereka deal dan segera memulai untuk membuat permainan game online itu, bro. Lalu pria ini segera melanjutkannya dengan observasi mencari tokoh-tokoh yang lainnya. Pria ini dan kelompok gengnya akan digunakan sebagai tokoh jahat dalam permainan online itu, bro. Karena dia ingin mengangkat jalan cerita yang sebenarnya dari kehidupan pria itu, bro. Sebab pria ini sedang menjalani sidang akibat ulah kelompok gengnya yang semakin merajalela, bro. Masih ingat kan, bro, di part 1 bahwa pria itu juga yang telah menghabisi ayah dan ibu pria itu serta membakar rumahnya 20 tahun yang lalu. Bahkan hingga saat ini pria ini bersama dua saudaranya ini tak pernah tobat. Mereka semakin menjadi-jadi melakukan kejahatan di mana-mana, bro. Salah satu kasusnya yang sedang disidang ini, bro. Mereka dan kelompok gengnya membuat kerusuhan dan membakar panti asuhan ini, bro. Karena hal itulah yang membuat pria ini kembali menjalani sidang di pengadilan. Dia bahkan berani mengancam pria ini yang menuntutnya sebab pria ini mempunyai backing yang sangat kuat. Karena itulah bertahun-tahun dia sering lolos dari perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya, bro. Selanjutnya kita balik lagi ke luar negeri di mana pria ini tinggal. Dia tiba-tiba saja melihat seekor anak sapi yang hampir saja ditabrak oleh mobil ini yang sedang ngebut, bro. Tapi untunglah dia masih sempat menyelamatkannya. Dia jadi teringat saat masa kecilnya dulu pernah diselamatkan seekor anak sapi. Untunglah temannya ini mengetahui ada sebuah kuil terdekat. Kemudian mereka menyerahkan anak sapi ini ke kuil ini untuk dirawat dan dipelihara, bro. Lalu ibu-ibu para pengurus kuil ini meminta kepada pria ini sekalian mengunjungi kuil mereka, bro. Kemudian pria ini memasuki bangunan kuil yang berada di luar negeri ini, bro. Lalu tiba-tiba dia melihat seorang gadis cantik yang sedang menuju podium utama kuil ini. Dia memperhatikannya bersama temannya ini. Ternyata gadis cantik ini akan memimpin doa pemberkatan di kuil ini, bro. Seketika saja pria ini jadi kagum dan menyukai gadis cantik ini pada pandangan pertamanya, bro. Lalu hari-hari berikutnya, saat pria ini sedang berada di sebuah restoran, temannya kumisan ini memperkenalkan kepada sepupunya yang cantik ini, bro. Namun pria ini katakan dia telah mengenalnya, yang membuat temannya ini jadi kaget, bro. Sebab gadis cantik ini katakan bahwa dia telah melihat dan mengenal pria itu saat datang ke kuilnya kemarin. Lalu hari-hari berikutnya lagi, pria ini bersama gadis cantik ini semakin akrab dengan telepon-teleponan, bro. Dan untuk keseruan selanjutnya kisah pria ini, lanjut di next part ya, bro.